Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'du. Kita lanjutkan di pembahasan kita ringkasan dari kitab Dhawabitu fir Riba. Sekarang kita masuk ke Ad-Dhawabitur Rabi, yaitu kaidah yang keempat atau dasar yang keempat ketika memahami makna riba itu sendiri, yaitu dikatakan inda mubadalati naqdin binaqdin, kalau terjadi pertukaran antar satu mata uang dengan mata uang lainnya, au awraqin naqdiyah bi awraqin naqdiyah, atau dengan uang kertas, au umlatin ma'daniyah bi ukhra, atau sesuatu yang misalnya atau yang sejenisnya atau mata uang. Fa idza tahadal jinsu, kalau syaratnya jenisnya sama. Sekali lagi kita buka ya. Ini illah dua, ini jenis. Nah, terus kemudian ini jenis. Nah, ini jenis. Terus kemudian ini jenis. Nah, jadi jenisnya berbeda-beda. Ilahnya boleh sama, tapi jenisnya bisa berbeda. Sama-sama ilah dua, tapi jenisnya berbeda. Nah, kalau ada dua pertukaran mata uang yang mana ittahadal jinsu, yaitu sama jenisnya, fa innahu yustaratu syarton, maka disyaratkan dua hal. Yang pertama adalah tamatsul, terjadi kesamaan. Terus kemudian yang kedua al-hulul wa taqabud fi majlisil aqdi, terjadi serah terima langsung dalam majelis akad. Contoh antara rial dengan rial, atau kemudian dolar dengan dolar, atau junaih dengan junaih, atau rupiah dengan rupiah, maka syaratnya adalah at-tamatsul. Tidak boleh 100.000 rupiah ditukar dengan apa? Tukar dengan 150.000 rupiah. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Tapi kalau misalnya 10.000 rupiah ditukar dengan apa? $1, maka ini boleh. Jadi perlu diperhatikan, kalau seandainya ada tukar menukar antara dua jenis mata uang, yang mana masing-masing mata uang tadi memiliki jenis yang sama, dolar dengan dolar, rial dengan rial, dan lain sebagainya, maka dipersyaratkan dua hal. Yang pertama adalah tamatsul, yang kedua adalah al-hulul atau al-qabd. Taib. Bagaimana kalau misalnya jenisnya beda? Kalau jenisnya beda, maka kita kembali ke beberapa kaidah sebelumnya. Hanya dipersyaratkan satu syarat, yaitu al-hulul wa taqabud, yaitu harus dalam satu majelis akad. Misal tadi kita katakan 10.000 rupiah ditukar dengan $1. Nah, ini rupiah ya. Nah, maka dua-duanya ini boleh apa? Boleh jumlahnya berbeda. Tapi apa? Tapi harus diserahkan saat itu juga langsung. Taib. Itu kaidah yang keempat. Nah, bagaimana kaidah yang kelima? Kaidah yang kelima adalah kullu ribawaini ikhtalafa fil illah. Jadi ini illah satu, ya, ini illah dua. Nah, terjadi pertukaran antar di kuadran satu ini ke kuadran dua. Lantas bagaimana? Fala yushtaratu inda mubadalatihima bil akhar lal hulul wa taqabud wa la tamatsul tasawi. Maka tidak dipersyaratkan sama, tidak pula dipersyaratkan secara langsung. Alias kalau misalnya kita nuker rupiah, terus kemudian dengan katakanlah misalnya beras, maka tidak ada persyaratan apa harus sama, misalnya 10.000, terus kemudian harus 10.000 kilo, ini enggak bisa, atau enggak dipersyaratkan demikian. Atau misalnya rupiah, kita katakan saya hutang dulu berasnya, boleh apa enggak? Ya boleh jawabannya. Kenapa? Karena ada dua ilah yang berbeda ilahnya, maka tidak dipersyaratkan at-tamatsul dan juga at-taqabud, atau majelisnya berada dalam satu kali majelis akad. Taib. Kaidah yang keenam adalah inda mubadalati ribawiyin bi ghairi ribawiyin au mubadalati iwadaini ghairi ribawiyaini fa innahu la yushtaratul hulul wa taqabud wa la tamatsul tasawi. Sama halnya kalau misalnya menukar antara komoditas ribawi dengan komoditas lain ribawi. Contoh misalnya tadi beras, ini komoditas ribawi, ditukar dengan pisang.
Atau mubadalati iwadhaini ghairi ribawiyaini fa innahu la yustaratu al-hulul. Atau ada ditukar antara dua hal yang bukan bukan komoditas ribawi. Contoh misalnya kayu misalnya. Terus kemudian ditukar dengan besi misalnya. Besi. Nah, ini bukan alat tukar, terus kemudian ini bukan komoditas ribawi, maka tidak dipersyaratkan taqabud alias dalam satu majelis akad, dan juga tidak dipersyaratkan untuk sama. Taib. Kemudian kaidah yang ketujuh, la athara Taib. La athara li ikhtilafin naw'i awil judah warida'ah inda tihadil jinsi ar-ribawi. Tidak ada pengaruh perbedaan jenis atau kebagusan, dalam artian misalnya emas 24 karat dengan 18 karat, ini enggak ada pengaruhnya. Waridaah atau jeleknya barang inda tihadil jinsi ar-ribawi, kalau itu berada dalam satu jenis. Jadi kalau sama-sama beras misalnya, atau kemudian sama-sama emas, fa fi hadhil hal yushtaratu tamathul wa tasawi, maka dipersyaratkan harus sama. Wa kadzalika al-hulul wa taqabud, dipersyaratkan pula untuk diserahkan dalam satu kali majelis. Taib, contohnya adalah ada tamar sukari ditukar dengan tamar syakor. Apakah karena kualitasnya satu lebih dibandingkan yang lain maka boleh lebih? Maka jawabannya tidak. Jadi harus sama. Sekilo tamar sukari ya ditukar dengan sekilo tamar syakor. Taib. Atau ada kalanya misalnya ada tamar sukari yang bagus, misalnya grade A plus ini dengan grade A minus. Apakah boleh ini sekilo, ini 2 kilo? Maka jawabannya tidak boleh. Jadi harus sama rata. Taib. Kemudian ad-dhabit tsamin atau kaidah yang ke-8 insyaallah akan kita bahas di perjumpaan berikutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.